Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Ini untuk pertama kalinya aku bikin konten YouTube, khususnya Q&A, tanya jawab gitu, bareng sama dia. Jadi aku mau Q&A terkait dengan percintaan dan juga pertemanan, kayak hubungan gitu. Tapi general ya, yang bersifat general, yang nggak terlalu privacy gitu. Lebih ke pengertian, definisi kayak gitu. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama aku Ruth Clara Dewi, biasa dipanggil Ruth. Anda siapa? Nama saya Leonhard. Biasa dipanggil Leon. Oke. Jadi ini pertanyaannya, Q&A-nya itu ada di kotak ini. Ini kayak digulung-gulung gitu kotaknya. Ini berisi 10 pertanyaan dan kita berdua itu akan jawab pertanyaan yang ada di sini. Nanti kita sweet dulu dan kita ambil dan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan ini dan kita jawab. Oke? Langsung aja ya, kita mulai. Sweet dulu. Berarti aku. Oke. Aduh, susah. Oke. Ini kita kocok dulu ya, dan aku ambil ini, lalu kamu silakan baca. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Anda terhadap pacar yang berpura-pura bahagia pasti kasih hadiah? Tanggapan pas dikasih hadiah tapi pura-pura bahagia, aku pernah mengalami itu. Ya gimana ya tanggapannya ya, Gimana responnya? untuk yang pura-pura bahagia gitu, kalau nggak bahagia kan sedih juga gitu, yang ngasih hadiah gitu sedih. Jadi mau nggak mau pura-pura bahagia ya nggak sih, walaupun nggak sesuai ekspektasi gitu hadiahnya gitu. Itu sih menurutku, sebenarnya nggak boleh kayak gitu sih. Tapi ya untuk yang nggak sesuai ekspektasi, mendingan lain kali bilang ke pacarnya minta duit aja gitu, kasih hadiahnya duit aja gitu, biar gue yang beli. Kalau yang pacarnya tuh nggak apa sih namanya, Ya, terlalu suka kado. bukan, maksudnya kayak nggak ngudeng gitu loh, kayak nih cewek sukanya apa kayak gitulah, nggak connect, nggak paham. Ya itu, astaga, susah banget nyari kata-katanya kayak gitu. Kalau menurut Anda? Menurut saya, reaksi kalau tahu dia pura-pura bahagia ya ini gimana ya, pura-pura bahagia ya, kita sih kayak nyesel sih ngasihnya. Kalau dia pura-pura bahagia, mendingan ya lebih baik ditanya dulu lah sebelum ngasih. Ya walaupun nggak surprise sih, Iya tapi sih. mending ditanya. Tapi ya sebenarnya untuk laki yang emang nggak begitu romantis dan nggak peka-peka, mendingan kasih duit aja langsung, aku sih pribadi gitu. Oke, kita kucuk lagi, dan tadi aku udah ngambil. Yang baca ya. Seberapa penting pacaran menurut Anda? Alasannya? Ini pertanyaan pertama, tapi ini kayak satu kertas gitu. Pacaran dulu. Seberapa penting pacaran menurut kamu? Pacaran itu dimana fase pengenalan. Jadi ya penting sih menurut pribadi saya, karena kita harus mengetahui karakter pribadi si lawan jenis pasangan kita. Oke. Itu alasannya. Kalau menurut Akika, pacaran itu penting. Ya karena ya benar sih tadi, kayak supaya gimana caranya supaya kenal lebih dalam gitu loh, sebelum ke jenjang yang lebih serius gitu, ke pernikahan gitu. Penting menurutku. Tapi ada juga ya di agama-agama lain yang tidak memperbolehkan ya sebenarnya. Tapi balik lagi sih ke pribadi masing-masing pasangan ini, mereka maunya pacarannya bagaimana, yang sehat kah, yang nggak sehat kah gitu. Nah selanjutnya ini di sini ada 2 pertanyaan ya nih, silakan. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan dong.
Oke. Seberapa penting teman menurut kamu? Alasannya apa? Pertemanan. Kan tadi kan konten kita kan tentang Q&A kita tentang percintaan dan juga pertemanan. Seberapa penting teman menurut kamu? Alasannya ya sebenarnya penting sih bagi saya teman itu, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, karena kita harus saling tolong menolong. Jadi kalau tidak ada teman, siapa lagi yang membantu kita untuk mencarikan pasangan kita Mencarikan pasangan atau mencari, ya membantu kita di segala kesulitan kita. ya, itu menurut aku juga teman itu penting, tapi teman yang baik ya, jangan teman yang akutnya buruk, nanti bawa pengaruh buruk juga gitu. Oke, ini udah, silakan dibuang. Siapa sih selanjutnya? Saya lah. Anda ya? Oke, jangan dimasukin ke situ lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, nih. Pengalaman menyedihkan di kehidupan percintaan dan pertemanan. Masing-masing 3. Berarti 3 pengalaman Menyedihkan. menyedihkan di percintaan dan 3 pengalaman menyedihkan di pertemanan. Ya. Ya ini kan saya nanya ke kamu. Iya, Itu dimulai. nanti Ngana juga jawab, weh. Iya, kamu dulu bikin. Oke. 3 pengalaman menyedihkan kehidupan di percintaan itu ya putus. Putus sama cowok yang pertama. Itu sedih. Terus kalau di percintaan ya. Terus yang kedua berantem sama pacar karena masalah sepele gitu, karena masalah sepele. Yang ketiga susah move on. Itu bisa ada kali ya 2-3. Aku termaksud lama. Kalau move on itu lama banget, bisa lebih dari setahun gitu kalau percintaan. Kalau pertemanan itu kayak aku pernah pengalaman itu baik banget sama teman, sama sahabat gitu, berusaha baik dan berusaha mengikuti apa yang dia mau. Terus habis itu kalau dia ngajakin kemana aku ikut, pokoknya berusaha baik untuk baik banget. Tapi nggak tahu ya, mungkin temennya itu kurang interest kali temenan sama aku atau gimana, aku nggak ngerti. Pokoknya aku jadi sakit dan sedih sendiri gitu, sedih terus, sakit terus gitu, kayak ngehadapin teman ini gitu. Jadinya aku mulai menjauh gitu, udah menjauh lah gitu sama temannya ini, karena kayak sakit hati terus lah gitu. Itu yang pertama, teman. Kalau yang kedua di dalam pertemanan nggak ada sih, kayaknya yang paling sakit itu, yang lainnya nggak peduli gitu. Karena teman aku kebetulan banyak kan cowok ya, dari SMA kuliah sampai sekarang juga temenan aku banyak kan cowok. Kalau teman cowok sih nggak banyak baper-baper, malah aku yang lebih sering baper gitu, maksudnya baper-baper bete gitu loh. Tapi kalau untuk yang suka sama temen sih cowok enggak sih, sampai sekarang belum. Nah itu sih nggak nyampe 3, itu 2 ya. Kalau Ngana Pebodi sambil makan ini apa namanya ini Astor. Kita disponsori nggak ada, kita beli Astor karena ini makan snack kesukaan kita sama Poki. Sama Poki. Tapi aku pengen makan Astor dulu. Jawab. Pengalaman menyedihkan di kehidupan percintaan sih Nggak usah 3 juga nggak apa-apa kalau emang nggak ada. Ya putus lah, menyedihkan. Ya itu aja sih. Gimana? Lebih dekat gini. Oke. Kalau pertemanan
Pertemanan waktu ini, waktu di kuliah. Apa tuh? Yang menjadikan saya kelas, tapi teman saya nggak kelas, tapi yang dapat nilai bagus ya dia. Oh, ada power punya kan gimana? Nggak tahu, pokoknya dia dapat caranya sendiri. Entah itu gimana, pokoknya itulah. Paling rajin saya kelas, tapi dia yang ini sendiri. Emang nyebelin sih kalau misalnya teman Yang rajin kelas sama yang nggak rajin kelas. iya, terus yang bagus nilainya malah yang bolos nyebelin. Oke. Baru. Selanjutnya siapa? Kamu mau buka? Aku ngambil. Nyangkut coklat. Oke. Menurut Anda pacaran perlu go publik gak sih? Alasannya go publik perlu nggak? Nggak perlu lah. Why? Anak kita yang menjalani, bukannya harus mempublik atau memberitahukan ke orang, oh ini pasangan saya loh. Jadi ya hanya saya dan dia aja yang tahu kita berhubungan. Gimana? Kalau aku pribadi sih untuk perlu publik go publiknya perlu, tapi jangan berlebihan gitu loh, kayak hanya sekedar teman-teman dekat aja yang tahu gitu. Misalnya kayak di Instagram ya boleh lah sekali-sekali posting foto cowoknya gitu, kalau nggak mau di tag juga nggak apa-apa gitu, karena biar orang lain tuh tahu kalau kita tuh udah punya pacar, kita udah sold gitu loh. Kalau yang khusus cewek ya, kita udah sold gitu. Itu menurut aku perlu, tapi sekali-sekali aja, jangan setiap ada momen itu selalu diposting, entah di story, entah di post foto gitu setiap ada momen gitu. Nggak perlu seberlebihan itu sih menurut aku. Itu menurut aku ya, tapi itu tergantung pribadi masing-masing sama pasangan masing-masing sih, sukanya kayak gimana. Tapi kalau untuk aku sendiri, boleh di post, boleh di video, boleh go publik, tapi nggak usah berlebihan gitu. Jangan berlebihan, jangan setiap hari atau setiap seminggu sekali gitu, nggak perlu. Terus oke, selanjutnya Anda silahkan. Belum habis ya? Mana ya? 5. Perlu nggak mengetahui apapun tentang pacar, atau penting nggak? Maksudnya apa nih alasannya? Mengetahui tentang mantan. Pacar. Mantan. Oh, mengetahui tentang mantan. Mengetahui Apapun keseluruhan tentang mantan pacar. ya nggak perlu lah. Weh. Ya, kita udah selesai. Buat apa kita pentingin atau mencari tahu keberadaannya? Atau Ya maksudnya kan misalnya pacaran nih cowok cewek gitu, si cewek ini perlu nggak sih mencari tahu tentang mantan Anda gitu, atau Anda nyari tahu mantan pacar Anda, atau anda nyari tahu tentang mantan pacar saya gitu, bro? Yang perlu. Nggak perlu. Oh, oke. Bagi dia nggak perlu. Kalau bagi aku itu perlu. Aku nyari tahu dulu seluk beluk mantannya itu siapa, terus habis itu dan apa yang bikin kalian jadi putus. Itu yang paling aku tanya-tanyain gitu. Kalau misalnya sama pacar, itu yang aku tanya-tanyain, apa dan siapa. Selebihnya ya aku nggak kepo-kepo lagi gitu, nanti jadi stres sendiri. Misalnya kalau misalnya dia lebih cantik gitu, terus aku jadi stres sendiri. Enggak dong, aku nggak mau kayak gitu. Tapi kayak cuma kenapa putus, siapa dan sama siapa gitu. Kan nanti kan dia ngasih tahu, oh aku putus gini, ya kan bisa diubah, dan kita menghindari permasalahan yang sama lagi supaya nggak putus gitu. Oke, next. Iya, kan saya sudah mas. Waduh.
toxic relationship menurut Kan kamu? mundur. Toxic menurut kamu, toxic relationship menurut kamu itu apa sih? Toxic relationship. Udah nggak usah berulang-ulang. Ya, toxic relationship itu menurut saya itu adalah sebuah racun di dalam hubungan pacaran ya, khususnya yang ciri-cirinya tuh yang kayak apa sih namanya, yang kayak nggak saling mendukung, yang ngekang kemana-mana. Misalnya aku mau jalan ke mana gitu sama teman-teman dilarang gitu, terus yang sampai mukul gitu, sampai mainan fisik lah gitu. Toxic relationship itu menurut aku ya. Kalau dari Google juga kayak gitu sih. Ya, mana sama. Ya begitulah apa garis besarnya. Ya, garis besarnya itu kayak yang nggak baik lah buat di hubungan, mental jadi sakit gitu gara-gara toxic relationship ini. Oke, next. Nggak kelihatan Susan. Film. Pernah ngerasa bosan nggak di dalam pacaran? Kalau bosan solusinya apa? Bosan. Solusinya. Pernah ngerasa bosan nggak? Belum sih. Belum. Nggak percaya. Oke, kalau misalnya pernah ya, solusinya apa? Solusinya ya bawa dia happy aja. Simpel banget sih jawabannya. Oke, kalau aku sejujurnya pernah dan mungkin cukup sering gitu yang ngerasa bosan. Misalnya kayak di kontak mulu lah, di video call mulu lah. Itu jujur aku bosan, pokoknya bosan dah gitu. Ada fase bosannya di dalam jalani hubungan, dan untuk solusinya sih aku minta apa sih namanya, space, minta time, me time, kayak ya aku menyenangkan diri sendiri lah dengan nonton. Kebetulan aku suka nonton film Korea maksudnya, atau drama Korea aku nonton gitu, dan benar-benar full seharian itu nonton. Kalaupun aku balas chat, balas aja gitu, nggak yang intens banget gitu, misalnya 2 jam baru balas gitu. Tetap komunikasi tetap aku jalanin, karena aku aku berprinsip untuk meskipun mau seberantem apapun itu, komunikasi harus tetap jalan. Itu prinsip aku, meskipun harus ngomong-ngomong sampai mungkin ngomong-ngomong sampai yang 2 jam gitu, chat 2 jam baru balas, 3 jam gitu, tapi yang penting komunikasi tetap berjalan gitu, chat, supaya berantemnya nggak terlalu lama gitu, karena aku nggak bisa berantem terlalu lama. Asik. Kayak gitu guys. Oke, sisa berapa lagi tuh? Tinggal 3 nih. Ayo. Nih, anda. Kok jadi gue ngambil? 3 apa 2? Masa 2 ya? 3. Mengatasi toxic relationship dan toxic friendship. Menurut kamu gimana mengatasinya? Menurut aku kalau untuk toxic relationship dan toxic friendship itu mengatasinya dengan cara menghindarinya secara langsung, karena itu sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan mental dan juga kesehatan fisikal. Itu sih solusinya. Kalau khususnya kalau friendship ya, banyak gitu loh temen di luar sana yang bisa dicari kalau kamu niat mau nyari yang teman yang baik-baik gitu. Atau kalaupun ada teman yang buruk, tidaknya teman maksudnya yang tingkah lakunya, yang kelakuannya buruk lah gitu, tapi dia tidak mengajak kamu untuk melakukan hal buruk itu, ya nggak apa-apa, silahkan lanjut pertemanan itu, tapi kamu juga harus hati-hati gitu dalam berteman itu. Kalau yang relationship ini aku nggak ada solusi selain pergi, atau enggak kalau memang relationship ini pasangan ini mau apa sih namanya, mau berubah ya, mau berubah, boleh mungkin konsultasi ke orang yang lebih memahami itu lah, kayak psikolog, psikiater gitu-gitulah gitu. Mungkin itu sih. Oke, baik, sama
sama aja jawabannya. Ini nggak boleh sama ya dua pertanyaan ini. Mengenai apa nih? Pilih pacar atau teman? Waduh. Alasannya bagaimana? Jawab bareng-bareng. Ini pertanyaan ini emang untuk jawab pertanyaan bareng-bareng, makanya jangan jawab sama. Ayo. Pilih pacar atau teman? Kalau bisa sih dua-duanya. Why? Kalau nggak ada teman, kita nggak dapat pacar. Kalau nggak ada pacar, kita dijauhin teman. Apaan sih krik. Kalau iya benar, kalau nggak ada pacar, ya kita lari ke teman. Kalau kita nggak punya teman, ya masa kita harus menjauhi teman untuk pacar kita sendiri? Iya juga sih. Nggak harus, dua-duanya lah seimbang. Ya, Jangan itu. boleh sama ya. Enggak sama. Enggak. Kalau aku jujur milih pacar, bukan bucin ya, bukan. Karena kalau misalnya nggak ada pacar, lo tuh akan merasa sepi, bro. Ya nggak sih? Misalnya teman-teman lo tuh udah punya pacar gitu ya, terus lo sendiri jomblo, teman-teman lo lagi bucin-bucinnya sama pacar, terus lo kesepian kan? Itu sih, makanya gue lebih memilih pacar. Sedangkan kalau gue punya pacar, itu gue akan ngerasa full time. Ngerasa full, maksudnya kayak gue nggak begitu butuh teman, apalagi kalau pacarnya tulus ya. Kalau pacarnya bukan penyanyi ya, penyanyi tulus bukan. Tulus lah, setia, baik lah gitu ya. Kalau pacarnya baik dan dia selalu nge-treat, selalu memberikan perhatian, pacar rasa teman-teman rasa pacar enak banget, ya nggak sih? Gitu, itu sih yang aku pernah lihat konten Keanu sama siapa ya, Anya Geraldine. Kalau disuruh milih pacar sama teman, ya sama, aku setuju sama Kak Keanu ya. Oke. Pacar dulu gitu. Nah, tinggal terakhir nih, siapa? Kamu lah bukan. Oke, ini terakhir. Kecil kali tulisannya. Seberapa penting komunikasi dalam hubungan? Alasannya? Ya penting banget, karena itu salah satu mempererat hubungan kita. Kalau nggak ada komunikasi, hubungan akan renggang. Setuju? Setuju. Ya. Kalau untuk komunikasi sih itu penting banget ya di dalam hubungan, buat teman-teman semuanya juga. Makanya aku punya prinsip tadi, kalau berantem itu tetap usahakan komunikasi, meskipun jawabannya ketus gitu loh, kayak ya enggak, ya terserah gitu. Tapi ya tapi tetap komunikasi gitu, jangan berhenti gitu. Betul. Makanya aku kalau misalnya berantem atau marah itu nggak nyampe seharian penuh gitu ngilang gitu, enggak, tapi tetap komunikasi walaupun gitu, kayak gitu. Karena itu penting komunikasi supaya tetap awet ya, meskipun jarang ketemuan gitu ya, ya harus tetap komunikasi. Betul, apalagi kalau usia LDR, itu nomor satu adalah komunikasi. Mau pacaran mau suami istri, itu komunikasi is more important ya. Tanpa komunikasi, Bye. hubungan retak. Tak. Oke. Itu dia Q&A, tanya jawab kita seputar relation di dalam pertemanan dan juga percintaan. Pada intinya yang namanya toxic relationship dan juga friendship itu tidak baik. Why? Karena itu akan merusak kesehatan mental dan juga kesehatan badan kita, fisik kita. Dari yang kayak stres gitu mikirin pasangan yang relationnya kurang baik gitu, sama yang nggak bagus gitu, nge-treat pacar, kita jadi stres, pusing, depresi,
terus jadi nggak nafsu makan, terus jadi sakit mah masuk rumah sakit bahaya, ya kelar. bahaya nanti. Bahaya. Pokoknya sebisa mungkin, kalau solusi sih nggak ada solusi yang ini ya, sebisa mungkin itu menghindari, menjauhi. Kalau friendship bisa dicari teman-teman di mana aja bisa. Ya seperti tadi, kalau kalian mungkin kayak aku yang lebih memilih pacar daripada teman, sebenarnya teman perlu juga, cuma kalau sama pacar itu yang benar-benar tulus itu kalian pasti bakal ngerasa full. Walaupun jatuhnya mungkin orang-orang bakalan bilang bucin ya. Pada intinya semua orang bucin pada waktunya. Ya nggak sih? Iya, semua orang tuh bakalan bucin pada waktunya. Ngomong dong, masa aku terus? Ya memang begitu. Awal-awal ya pacaran ya pasti bucin. Iya, semua akan bucin kok pada waktunya gitu. Nah pokoknya kalau yang yang relationship itu, yang toxic relationship, kalau bisa tinggalin, kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, tapi pasangannya ingin berubah, mungkin bisa konsultasi ke psikolog atau enggak ke psikiater gitu. Aku nggak tahu lah di antara dua itulah yang lebih paham lah ya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada perubahan, saran aku tinggalin. Jangan sampai kalian kena kekerasan fisik. Jadi kalau istilahnya kalau pacaran apa ya? KDRT. Kalau KDRT kan rumah tangga, Pak. Kekerasan dalam pertemanan. Pacaran gitulah pokoknya, itu jangan sampai kayak gitu. Itu sih. Intinya apa? Jadi nggak boleh ada kekerasan. Iya, jangan Stop sampai kekerasan. jangan sampai terjadi kekerasan gitu loh. Itu nggak baik gitu. Nah, oke. Sekian Q&A nggak jelas kita. Pokoknya semuanya harus baik-baiklah di dalam menjalani hubungan dan tetap berkomunikasi yang baik-baik juga. Itu sih intinya. Oke deh, itu dia. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video konten kita, konten pertama kita, khususnya yang Q&A. Kesinian Pak, ya biar kelihatan wajahnya. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga boleh siapa tahu ada yang mau sharing tentang relation di dalam hubungan pertemanan ataupun percintaan, yang mau sharing tentang pengalamannya di komen aja, komen di bawah. Atau mungkin ada yang mau nanya-nanya dan mau minta saran-saran. Kalau untuk friendship mungkin, kalau untuk saran-saran aku bisa, tapi kalau untuk yang relationship aku nggak begitu yakin gitu. Mendingan itu, apalagi yang expert gitu ya, mendingan itu konsultasikan ke pihak yang berwenang gitu. Silakan boleh di komen, dan jangan lupa share juga ke teman-teman, membagikan tipsnya cuma satu sih kalau yang relationship, yang toxic ini yang hindarin sih sebenarnya gitu. Oke deh, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.